Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Adi. Di sini saya akan menunjukkan cara mengerjakan tugas praktikum sistem informasi terdistribusi. Untuk pertemuan 13 ini ya, jadi ada tugas individu. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh studi kasus yang masing-masing ini akan diselesaikan dengan yang pertama itu variabel dan tipe data, yang kedua seleksi kondisi, yang ketiga perulangan atau looping. Nah, tutorial kali ini saya akan membuat contoh yang sederhana saja. Ya, jadi yang biasanya belibet ya saya akui ya. Nah, jadi seperti biasa ya kita buat project baru di sini. Ya, ini jadi teman-teman kalau adminnya berat seperti ini ya, yang lain ditutup saja ini ya, ada browser atau kalau sedang memindah data ini ya di pause dulu gitu atau dilanjutkan nanti saja. Oke, kita buat Java application. Ini apa ini namanya ya? Tugas pertemuan 13. Seperti biasa tidak pakai main class ya. Oke, finish. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, langsung saja seperti biasa kita buat file baru, swing GUI form, gframe form, kita beri nama seperti biasa main frame, untuk package-nya main. Oke, finish. Untuk ukurannya ya default saja lah segini ya. Dan seperti biasa kita setting propertiesnya dulu ya. Tugas pertemuan 13. Untuk ini ya, window-nya seperti biasa saya tidak mau resizable ya. Jadi ya begini. Kecil segini tidak apa-apa. Oke, untuk komponennya kita beri panel. Nah, ini untuk judul aplikasinya ya. Tugas pertemuan 13. Oke. Nah, di propertiesnya ini saya ingin teksnya ukurannya 14, dia bold, alignmentnya center seperti biasa ya. Terus ini saya ingin pakai tablet pen di sini karena tadi ada tiga itu ya, 3 studi kasus. Nah, di sini jadi ini tidak kelihatan, jadi masukkan panel lagi. Wing tab 1, tab 2, tab 3, dimana ini adalah studi kasus 1, ini studi kasus kepencet. Studi kasus 1, ini studi kasus 2, ini studi kasus 3. Nah, oke, di sini kita kasih bordernya H aja seperti biasa. Ya jadi nih. Nah, kita kasih panel di dalamnya lagi ya supaya lebih rapi. Untuk studi kasus pertama ini saya akan membuat kalkulator sederhana. Jadi kalkulator sederhananya itu ya kan hanya memanfaatkan variabel dan tipe data.
Jadi dia hanya menampung dua bilangan untuk nanti mau dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan atau dibagikan. Oke, begini ya. Nah, saya kasih label lagi di sini. Kalkulator sederhana. Teman-teman kalau mau mendekorasi projectnya mau seperti apa ya terserah. Yang penting buat yang unik. Biar nanti kalau temennya lihat ada sedikit kebanggaan gitu. Oke, langsung ya, ini bilangan pertama. Lalu label lagi. Bilangan kedua. Nah, ini text fieldnya. Atau kalau mau rapi, ditarik sepertinya sampai kelihatan garisnya. Oke, ini teksnya dihilangkan, ini juga dihilangkan. Nah, terus saya akan pakai button di sini. Mencelat. Nah, ini dihilangkan isinya, bundle. Sudah, ini 60. Ini ya. Nah, ini tarik button di sini. Ini button plus. Ini saya copy saja. Dia ini button min. Ini button kali atau kali X saja lah. Button kali, ada button bagi. Ini ya. Kalau mau menambahkan modulus juga boleh. Paste saja. Ini tinggal salah satu buttonnya di copy gitu. Ini modulus atau sisa hasil bagi. Satunya lagi saya akan membuat ini pemangkatan. Oke, supaya buttonnya rapi, kita samakan panjangnya ya. Ini panjangnya berapa ini? Sudah tidak jadi. 50 saja. Jadi semua nanti panjangnya 50. Sini ya. Nah, ini kali juga 50. Nah, terus bagi juga dia 50. Untuk modulus kita tarik sampai dapat 50. Untuk pangkat juga dapat 50. Terus ambil ini lagi, label hasil. Nah, hasilnya ini dia text field, kasih yang gede sekalian. Ini agak dinaikkan. Nah, ini dihapus. Nah, untuk alignmentnya ini untuk bilangan ya, dia dibuat right gitu. Terus ini tambahin button reset. Reset ini untuk ya clear gitu loh, kayak menghilangkan value di semua text field ini. Oke, sekarang
kita ganti variabel name-nya jadi ini txt bil1, ini txt bil2, ini txt out1, ini btn tambah, ini kok edit teks, ini btn kurang, ini btn kali, ini btn bagi, ini btn mod, ini btn pangkat. Oke, ini supaya lebih kelihatan fontnya kita besarkan sedikit sambil di bold ya. Nah, gini aja. Oke, jadi lebih kelihatan ya, ini dia itu apa gitu. Oke, langsung ini untuk variabel dan tipe data. Nah, saya inginnya ini variabelnya itu secara global, jadi ya taruh saja di sini. Oke, saya buat ini ya, deklarasinya di sini. Deklarasi variabel global. Jadi kita punya integer. Untuk studi kasus 1 ya cuman ada ini bilangan 1, bilangan 2 sama putnya. Jadi bil1, bil2, out1. Nah, ini sudah kita deklarasikan. Nah, ini sudah kita ganti ya. Oke, kita masuk ke button plus. Oh, sebelum itu untuk hasilnya supaya tidak bisa diedit ya, ini dibuat editable-nya false. Oke, langsung masuk ke button plus ini ya. Hele. Oke, ini saya pindah di atasnya ini saja. Nah, ini bil1 sama dengan txt bil1 dot get text. Ya, ngamuk ya seperti biasa ya. Kalau get text dia kan string ya, tidak mau dijadikan integer. Ya kita convert integer dot value of ini. Ya, sama halnya untuk bil2. Bil2 dia jadi dari bil2. Terus oh, ini tidak perlu out. Oh ya perlu sih. Outnya dia itu bukan integer, dia double. Jadi double out 1. Nah, out 1 sama dengan bil1 tambah bil2. Nah, barulah txt out. Tadi apa namanya ya ini ya? Ini txt out 1 ya. Txt out 1 dot set text out 1. Double cannot be convert to string ya sudah. String dot value of, tinggal di convert. Oke, kita coba ya. Nanti untuk button-button yang lain logiknya menyesuaikan, tinggal diganti ini saja operator aritmatikanya. Nah, misalnya di sini 2, di sini 3, jadinya 5. Kalau di sini 10, jadi 13. Di sini 77, 87. Untuk button resetnya nanti saja. Oke. Oh ya, ini mau saya
split saja ini karena memungkinkan di split ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin buat untuk button pengurangan. Untuk button pengurangannya ini ya sama gini, tapi ya kalau mau dibuat lebih enak, kita buat metode saja, private void ambil bilangan. Nah, langsung gini aja. Ini kita pindah ke sini. Nah, nantinya ini kita tinggal memanggil ini, ambil bilangan. Ini tetap panggil. Nah, ini kalau kita panggilin nanti dia menjalankan ini. Jadi bilangan 1 dia ngambil dari sini, bilangan 2 dia ngambil dari sini. Baru nanti diproses. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang pengurangan ya sama, tinggal coba saja ini diganti pengurangan. Terus untuk perkalian, ini perkalian ya sama, ini tinggal dikalikan. Untuk pembagian ya tinggal diganti operator pembagian. Untuk modulus ya sama, ini tinggal diganti operator modulus. Untuk pemangkatan ya ini gini. Oke. Mengarang. Ya ini gini. Nah, yang pemangkatan ini yang di bawahnya. Nah, sekarang kita run ya. Ini outputnya biar tidak mengganggu, tak taruh di sini saja. Nah, oke, di sini misalnya ini 2 dan 3 dijumlah jadi 5, dikurangi jadi min 1, dikali jadi 6, dibagi jadi 0 ya ini ya. Nanti tak ceknya lagi. Kalau di modulus dia jadi 2, kalau dipangkatkan dia jadi, nah ini kok dipangkatnya kok jadinya 1. Nah, ini pasti ada logic error di sini. Nah, coba ini mungkin bilangannya dibuat jadi double saja. Ini jadi double, lalu ini dipindahkan ke sini ya. Nah, ini yang integer dot value of nya ini kita replace ini pakai Ctrl H ya. Jadi double dot value of replace all. Oke. Kita coba lagi ya. Ini efeknya di tipe data. No error. Errornya di bawah. Ini yang build 2-nya ini dijadikan integer saja ini. Nah, untuk memangkatkannya dia jadikan integer. Ini kayak jadikan integer coba. Nah, setelah itu baru ini di double dot value of. Mana dia mau enggak ini? Oke, untuk memangkatkan ini coba saya undo dulu ya. Saya kembalikan ke sebelumnya.
Ini kita masih pakai integer. Terus kalau buat tadi kita cek lagi ya. Tadi yang ada kesalahan itu, misal di sini, misalnya di sini 200, di sini 3. Kalau dia dibagi, hasilnya cuma 66,0. Nah, sementara kalau di kalkulator ya 200 bagi 3, 66,66666666. Karena ini perhitungannya sebagai bilangan bulat, sebagai integer. Gitu. Nah, gimana supaya dia terhitungnya itu sebagai bilangan seperti ini, sebagai bilangan ya yang kelihatan komanya gitu loh. Nah, terus untuk pemangkatannya ya bisa 3 pangkat 3. Kenapa kok dia 0? Kalau dia 3 pangkat 1 harusnya kan dia 2. 3 pangkat 2 1. 3 pangkat 4 7. 4 pangkat 4 0. 4 pangkat 1 5. Oke, mungkin pemangkatan tidak pakai ini ya kalau di Java ya. Kita akan mencobanya dengan cara yang lain, tapi kalau tidak bisa ya kita hilangkan saja karena memang tujuannya kan kalkulator sederhana. Ya kan, ngapain ya susah-susah ya kan, ngapain susah-susah. Oke, kita akan mencoba debugging ya di sini. Berarti ini bilangannya tuh masih integer. Terus ya kalau mau proses ini ya dijadikan double. Nah, gimana kita menjadikan ini jadi double ya? Di proses ini kalau untuk pembagian misalnya ini ya, double dot value of ini dalam kurung bil 1. Ini juga untuk bil 2. Oke, kita coba run ya. Coba yang bagi 11 bagi 2 5,5. Ya coba kalau sekarang yang dibagi itu pembaginya 3 ya, 3,66666. Oke, 200 bagi 3 Braille. Nah, seperti tadi di kalkulator. Jadi ini tentang tipe data ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kenapa tidak dibuat double saja sejak awal? Ya, ide bagus, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba. Nanti hasilnya kalau berbeda coba ditulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke modulus. Ya, untuk modulus dia masih sama atau tidak ya, kita run lagi. 11 modulus 2 1 modulus 3 2 modulus 4 3 modulus 5 ya 1 lah jelas 6 ya 5 modulus 5 ya 1 7 wes. Nah, dia kan gini ya, oke ya beres kan. Terus tinggal ini pemangkatan tuh gimana? Berpangkatan di Java. Kok jadinya gini? Mungkin ini bukan operator pemangkatan ya. Kalau di Java dia tuh pakai kita harus mengimpor library. Nah, di sini untuk mangkatin ya kita nggak pakai ini, tapi kita pakainya ya math.pow bil 1
dan build 2. Oke, ini mat.pow ini dia nggak perlu ngimpor ya. Ya sudah. Oke, kita run ya, coba sekarang 2 dan 3 jadinya 8. 2 4 4 16 32 64 128 1024. Oke, tinggal button reset ya. Oke, tinggal button reset ya, tinggal di copy saja. Ini untuk outputnya kita ganti isinya itu petik kosong. Nah, ini tadi apa namanya, txt build 1 dan build 2. Nah, kita set teksnya itu kosongan. Kita coba lagi ya, misalnya tadi 2 yalah, sini misalnya 11 pangkat 77 roll, segini banyaknya. Kalau dijumlah, kalikan, kurangi, bagi, dulus. Coba kalau di reset ya hilang. Oke, studi kasus 1 berhasil ya. Oke, sekarang untuk studi kasus kedua, splitnya saya matikan lagi. Nah, studi kasus 2 ini tadi apa ya? Kok saya lupa? Oke, saya ingat. Studi kasus 2 itu if else. Jadi if else-nya tuh mau bikin apa? Ya apa ya? Belum kepikiran. ya jujur ini tutorial istilah yang harus bikin terlalu santuy. Oke, jadi di sini kalkulator sederhana, maka di sini untuk ngecek saja dia itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Nah, good question. Cek bilangan. Cek bilangan ini ya kita cuman perlu satu text box ya. Masukkan bilangan. Kok hilang? Masukkan bilangan. Kok nggak kelihatan? Nah, terus kita kasih text field ya, tadi itu label maksudnya. Gini. Bilangannya itu mau berapa? Terserah. Terus kita kasih button. Sini buttonnya cek. Ya buttonnya agak digedein ya, enggak apa-apa. Misalnya ukurannya 80 ya. Opo iki narik 80 kok angel. 7981. Nah, 80. Oke ya. Nah, ini segini, teksnya ini kosong. Dia apa namanya? Alignmentnya dia right. Nah, terus apa? Ya, kita kasih label lagi. Output. Nah, ini outputnya dia itu apa? Ganjil atau genap atau nol. Nah, ini kan untuk studi kasus tadi penggunaan itu ya if else ya. Nah, terus tombol resetnya ini ya kita juga pakai ini btn reset 1. Kita akan pakai button reset juga di sini. Ini button reset 2. Kayak kalau ini
btn cek. Ini txt input 2 atau enggak ya, dia input apa, txt cek itu aja, txt cek. Kalau ini txt cek output, berarti ini cek input ya, cek input. Jadi ini targetnya tarik. Nah, ini targetnya tuh gini. Kok gini. Nah, misalnya kita masukin 1 ya dia jadinya 1. 1 tuh dia ganjil atau genap kan? Ini kenapa ini? Oke. Ini sudah diganti belum tadi ya? Reset 2. Berarti ini cek input. Ini cek output. Jadi kalau kayak tadi itu auto ketarik sendiri gitu ya, diandu-andu saja. Ini btn cek. Nah, misalnya di sini masukinnya 1, dia ganjil. Kalau 2 genap, 3 ganjil, 4 genap. Oke. Seperti tadi ya. Nah, ini ya, ini button reset 2-nya tak hilangin dulu. Ding. Oke, hilang dia. Nah, button ceknya itu ya seperti tadi lah, kita ambil bilangan. Kita cuma pakai 2 variabel saja daripada banyak-banyak ngapain ya. Nah, terus kita buat seleksi kondisi if enggak, ini enggak gini, lupakan. Nah, kita buat variabel lagi namanya bill cek, bilangannya mau dicek. Nah, ini bill cek sama dengan txt cek input dot get text. Nah, ini integer dot value of dalam kurung, ini kurung tutup titik koma, if dalam kurung bill cek ya, kalau dia itu di modulus 2 ya, kalau dia di modulus 2 ini ya hasilnya adalah 0. Oleh kalau dicari hasil baginya dengan 2 itu hasilnya 0, maka dia adalah bilangan bulat. Bilangan genap. Jadi ini untuk hasilnya non editable ya. Nah, ini ya untuk txt check outputnya ini berarti dot set text genap else if ini ya, kalau hasil baginya 1 maka ngarang nih, dicek ini dia hasilnya 1 maka dia ganjil. Tapi sebelum itu ya dikasih else lagi, loh. If nya berarti ada lagi ya, ada lagi. If bill ceknya adalah 0, maka dia tidak ganjil atau tidak genap, tapi dia adalah 0, bilangan 0. Kalau ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Oke, taran ya. Kita cek dulu di sini. Saya mau ngetes bilangan 7. 7 kalau dicari modulusnya dengan 2 itu dia kan 1 kan. Dia kan berarti kan ya, kita sudah sama-sama tahu ini dia kan bilangan ganjil kan. Kalau bilangan genap kan dia kan jadinya kan 0 kan. Nah, kita cek 7 di sini dia ganjil. Kalau 8 itu genap, kalau 0 itu ya bilangan 0. Nah, jadi teman-teman, kenapa ginjal itu jumlahnya 2? Karena kalau 1 namanya ganjil. Krik. Oke, jadi ya, terus
untuk studi kasus ketiga ini menggunakan perulangan. Jadi mau bikin apa ya? Bingung. Ya, sambil apa namanya? Sambil tak pikir dulu mau bikin apa. Oke, lanjut ya. Ini tadi tak bikin center aja. Oh, bilang button resetnya belum. Resetnya belum ya. Good question. Doing. Oke, reset sudah masuk ya di sini. Nah, kalau resetnya yang ini button reset 2. Dia cuma nih txt cek input ini dot set text kosong. Ini cek output. Dia kosongan gini ya. Nah, kita tes. Ini misalnya ya enggak tahu. Nah, ganjil. Direset hilang. Oke. Bisa ya. Yuk, bisa yuk. Oke, sekarang masuk ke studi kasus ketiga. Nah, kasih border biar kelihatan batasnya. Kok beda? Lo piye to? Yo gak piye-piye. Nah, segini ya. Nah, terus studi kasus ketiga ini mau pakai apa ya? Kalau perulangan. Ya, apa ya? Apa yo? Apa sih? Apa aja? Apa ya? Bingung kok saya. Saya ya bingung. Tapi saya mau bikin yang greget. Saya akan pakai checkbox. Nah, jadi checkbox ini dia mau ngapain? Nah, saya ingin bikin perulangan, nanti startnya dari bilangan A sampai bilangan B. Dimana nanti kita bisa menampilkan mau bilangan itu tuh yang mau ditampilkan itu dia kelipatan berapa. Oh, greget toh. Ya B aja. Oke, ini judulnya tak copy lah, males bikin lagi. Di sini berarti ngawur. Nah, ngawur. Nah, cari bilangan. Nah, nyarinya tuh gimana? Kita cari ya. Di sini kasih ini labelnya. Cari bilangan kelipatan. Nah, kelipatan berapa? Kasih text field. Yang maksudnya dia tuh kelipatan berapa ya? Kita kasih ukurannya dia ya 50 saja. Oh, posisinya 50 kok susah. Nah, 50 kelipatan sekian. Nah, mulai dari bilangan. Nah, dari bilangan berapa? Kasih text field lagi. Daripada ngatur ukurannya males ya dicopas saja. Ngajari tidak bener nih ngajari copas ini. Ini mulai dari bilangan ini sampai ya sampai bilangan berapa ya terserah usernya, terserah nanti teman-teman mau masukinnya berapa.
tapi ini sesuai inputnya. Bilangan ini. Oke, jadi misalnya kelipatan 3 mulai dari 1 sampai 7, berarti kan ya 3 sama 6 kan. Ya, ini sih bisa. Terus nanti kita nampilinnya tuh di bawah sini gitu loh. Tapi kalau modelnya gini kan yo nggak rapi yo. Terus gimana biar rapi? Tak kasih itu aja. Kasih panel aja. Panelnya itu ya ini dia title border. Mulai. Oh, iya sih. Kita hapus dulu aja. Nah, ini ya mulai. Mulai berapa? Yeah. Nah, gini ya. Ya ini ya tidak disarankan copas-copas sembarangan ya. Nanti jadinya logiknya tuh kadang ya logik ini tampilannya jadi error ya. Cari bilangan. Ya saya ngajari tapi ya tak suruh jangan diikutin juga ya. Kalau jadi error, kalau nggak jadi error nggak apa-apa. Oke, mulai berapa? Nah. Oke, di sini ya tak hilangkan tulisannya, ini tak kasih dia panjangnya itu 50. Intinya kalau mau mencopas-copas itu tidak apa-apa, yang penting nggak ketahuan. Nah, yang penting tidak ketahuan. Tapi ini di video ketahuan gimana ya, tidak apa-apa. Maksudnya yang penting itu tidak error. Nah, ini kayak ini mencelatkan dinding ini piye. Nah, oke, segini ya. Mulai ini sampai, tapi nek dipikir-pikir yang belibet juga sih tenan. Ini ya kembali ke tadi aja lah ya. Untuk tampilan sih teman-teman terserah mau gimana. Ini logiknya sama aja. Nama karyawan ini? Ya, Pak No. Nah, ini ini dibuat seminim mungkin ini yang di atasnya. Jadi di sini mulai berapa? Mulai berapa sampai berapa? Mulai ini sampai ya tadi nyuruh nggak copas-copas, sekarang ini copas-copas lagi ya. Coba lah, muka aja nggak error lagi. Error, salah narik. Nah ini oke ya, bisa yuk. Nah, mulai berapa sampai berapa, kelipatannya berapa. Nah, terus kasih button tulisannya cari. Buttonnya kecil, nyempil di sini, twing. Ya ini jadikan efeknya ya, ikut ada gapnya ya, tidak apa-apa lah, ikhlasin aja. Nah, terus yang di bawah sini itu dia adalah text area. Nah, ini nanti dia yang menampung bilangannya itu. Nah, di sini ini berarti txt mulai, txt akhir,
Berarti ini TXT awal gitu aja ya. Ya gitu. Ya disamain aja lah, TXT mulai, TXT sampai. TXT sampai, ini TXT kelipatan. Sini btn cari. Sini TA output. Terus button resetnya di mana Pak Ustadz? Ya enggak ada. Enggak usah. Nah ini langsung apa ya ini ya, cek dulu line wrap buat apa ya. Itu nanti saja, kita langsung ke cari ini ya. Nah ini karena kita pakai dua bilangan ya, kita pakai seperti tadi aja. Yang build 1 build 2, tapi karena ini build 1 build 2 itu dia sudah dipakai di sini ya sudah tidak jadi. Kita pakai build variable lagi aja. Awal atau di sini mulai, terus sampai, terus kelipatan. Nah, jadi awal sama dengan txt awal dot get text. Seperti biasa, kok awal sih? Mulai ya. Nah mulai integer dot value of me. Mulai sampai kelipatan. Nah ini copas-copasnya jangan lupa dirapikan ya. Sampai ini kelipatan. Oke, terus gimana? Ya kita bikin perulangan. For inti sama dengan mulai i kurang dari sama dengan sampai i plus plus. If i ini dalam kurung ini satu kondisi ini kan ya, dua kondisi harus terpenuhi ya. Ya enggak sih, sekali sih, tapi ini ada pemrosesannya jadi pakai double kurung gini ya. Nah ini if i modulus kelipatan sama dengan 0, maka TA output dot append i. Ngamuk. In cannot be convert to string. Alemane string dot value of. Dah. Tapi sebelum ini mulai ya kita clear dulu TA outputnya supaya nanti tidak numpuk. Soalnya kalau append dia tuh nambahin. TA output dot set text kosong gini ya. Tapi ini tak komen dulu. Kita coba ngeran. Nah, misalnya saya ingin nampilin kelipatan. Ya, ini bilangannya mulai dari 1 sampai 10, kelipatan 3. 3, 6, 9. Ya, enggak gini konsepnya, Bambang. Nih. Nah, ini kan append ini ditambah backslash n. Jadi dia ganti baris. Kita run ya. Kelipatan 3 dari 1 sampai 20. Ping. Mulai dari 3 sampai 20. 1 sampai 20. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, ini kan di sini kan ini ya nggak ada ininya ya yang buat ngereset tampilannya itu. Coba ini tak ganti, saya pengen mulai dari 3 saja tapi dia kelipatan 4. Nah, jadi dia kan nambah di sini kan. Terus numpuk terus tuh gimana? Nah itu. Oke, makanya ini perlu di reset gini ya. Nah, misal kita kasih bilangannya itu banyak.
mulai dari 1 sampai 1000 kelipatan 5. Bro, kan gini banyak tau. Nah, terus saya pengen ini digeser aja, enggak kiri kanan. Terus ini nah enggak bisa diedit. Ya, masuk ke desain. Editable-nya ini enggak. Terus dia itu coba ini line wrap ya. Coba ya. 1 sampai 1000 kelipatan 3. Ya sama. Ininya ngiri gitu. Kok ngiri apa? Nyamping gitu, horizontal. Jadi ini coba ya wrap style word ya. Mau ndak ya? Ya enggak tahu. Udah lah, gitu aja daripada susah-susah ya teman-teman ya. Hehehe. Oke. Karena ini sekalian mau tak buat tugas, saya tak kasih NIM-nya saya juga. 071. Oke ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.